kebaikan. Ya, berikan doa. Baik, selamat malam semua. Kembali lagi berjumpa dengan kita di sini di Fokus Solution Indonesia. Tentu kita harapkan teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan juga terus bersemangat menghadapi hari demi hari. Dan malam hari ini kita telah bersama dengan Bapak Anies Wenten, yaitu the only chapter vision expert. Dan malam hari ini kita membahas topik mengenai episode kemarin Pak Made ya, terkait dengan magnet rezeki, bagaimana mengoptimalkannya dengan kekuatan memberi. Nah, dengan hal ini ya, kita langsung tanyakan ke Pak Made terkait dengan kemarin magnet rezeki itu, bahwa kita bisa melakukannya dengan kekuatan memberi. Dan pada saat episode ini kita ingin tanyakan ke Pak Made lebih detail lagi, lebih jelas lagi, kenapa sebetulnya kekuatan memberi itu menguatkan magnet rezeki. Oke, terima kasih Anda. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anies Wenten. Tentunya Anda sekalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, ya tentunya juga berbahagia. Nah, gini, dulu saya tidak tahu bahwa dengan memberi itu kita bisa memperkuat magnet rezeki di keranjang rezeki kita. Nah, ada satu kalimat mungkin Anda semua pernah dengar, kalau saya kutip seperti ini: the more you give, the more you get in return. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita akan menerima kembali. Nah, dalam konteks ini yang saya bicarakan itu adalah yang berkaitan dengan keberuntungan tentunya, gitu ya. Nah, yang namanya memberi itu ada dasarnya, ya. Pertama, ada orang memberi dasarnya itu ego. Jadi begitu memberi mengharapkan ada imbalan. Nah, biasanya yang begini semakin tinggi menggunakan ego untuk mendapatkan kembali apa yang telah diberikan, biasanya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu. Nah, yang kedua adalah memberi itu dasarnya adalah hati atau kehendak. Nah, biasanya yang ini akan lebih mudah untuk mendapatkan kembali apa yang telah dia berikan. Karena apa? Karena dasarnya itu adalah keikhlasan. Pada saat memberi itu tidak menginginkan adanya sesuatu timbal balik, hanya memberi begitu saja. Nah, justru yang beginilah yang nantinya akan lebih mudah, lebih banyak lagi mendapatkan kembali apa-apa yang sudah dia berikan. Itu. Nah, yang namanya memberi, kebanyakan di antara kita konotasinya itu kan uang kan, ngasih uang, ngasih sedekah, dana kuning, ngasih apa yang namanya itu pengemis dan lain sebagainya. Gitu. Termasuk juga beberapa orang di samping memberikan uang dengan catatan suatu saat dia mendapatkan imbalan kembali juga. Pada akhirnya dia tidak akan dapat. Makanya kalau pernah ketemu dengan status di Facebook dengan orang-orang yang seperti itu ya, saya sudah ikhlas memberikan kepada orang-orang lain. Tapi kenapa pada saat saya membutuhkan bantuan tidak pernah diberikan bantuan oleh orang yang pernah saya tolong? Nah, ini sebetulnya pada saat yang bersangkutan itu memberi, landasannya itu adalah ego atau emosi, gitu ya. Karena dia pada saat menolong, memberi, menginginkan adanya satu imbalan. Dan alam semesta mengajarkan jangan pernah kita mengharapkan suatu saat orang yang dulu pernah kita tolong
itu akan menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Berarti intinya kita itu memberi dengan ikhlas saja gitu. Ikhlas saja pada saat memberi ya memberi gitu loh. Nah, yang saya maksudkan dengan memberi untuk memperkuat magnet keranjang rezeki ini adalah tidak hanya uang, tapi yang paling utama yang bisa kita berikan kepada orang lain itu adalah kebaikan. Berikan aja kebaikan kepada setiap orang yang Anda temukan. Ciri-ciri orang yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, kita lihat aja pada saat berpapasan dengan kita, orang ini tersenyum nggak? Gitu. Kalau dia tersenyum, berarti hatinya itu baik. Itu dibandingkan dengan kalau kita ketemu dengan seseorang, gitu ya, kita sudah tersenyum, tapi orang ini tidak menanggapi dengan senyum. Berarti ini orang yang lagi sakit nih. Di kantor aja lah, saya beberapa kali mendapatkan keluhan ya dari karyawan yang mengatakan bahwa bos saya itu tidak pernah tersenyum kepada karyawan. Nah, ini juga sesuatu yang salah sebetulnya. Jangan mengharapkan orang lain yang memulai tersenyum kepada kita sendiri dulu. Gitu. Kalau saya menangani karyawan-karyawan yang seperti itu, pasti akan saya tanya balik. Terus, emang kamu sudah tersenyum kepada setiap orang? Gitu. Belum tentu juga gitu loh. Jadi lebih baik kita lah yang memberi. Apakah itu tersenyum, sapaan kepada orang, ya. Kalau misalnya ada orang yang lagi berdiri aja, jangankan duduk, lagi berdiri, kita akan lewat. Alangkah murninya kita memberikan salam. Paling tidak kita berikan salamnya itu adalah permisi, gitu. Ya, jadi saya ulangi bahwa yang pertama sekali mulailah dari yang paling kecil, yaitu berikanlah kebaikan kepada setiap orang, kepada setiap makhluk. Ya, kalau misalnya di kantor ya, kebaikan yang paling kecil dan sangat sederhana kita perhatikanlah karyawan, termasuk kita sendiri ya. Kita jalan di koridor atau suatu tempat di perusahaan kita. Terus ketika kita melihat ada satu sampah tuh di lantai, kita memungutnya atau kita mengabaikannya, gitu. Orang yang terbiasa memberikan kebaikan kepada lingkungan, kepada alam semesta, itu pasti akan dipungut, dibuang di tempat sampah. Gitu. Pada orang-orang yang tidak terbiasa memberikan kebaikan, oh, ini bukan pekerjaan saya, ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Gitu. Jadi ya, bagaimana keranjang rezeki Anda itu bisa memiliki magnet yang bagus kalau seandainya untuk hal-hal kecil saja dengan memberikan kebaikan kepada orang lain Anda tidak pernah Anda lakukan. Gitu. Ya, pertama berikanlah itu kebaikan, tersenyum, sapa orang, ya. Begitu misalnya Anda mengendarai motor atau mobil, ada orang yang akan nyebrang. Ini kalau saya perhatikan banyak di jalan. Ada orang yang akan nyebrang. Ini ada orang bawa motor. Kenapa tidak berhenti sejenak gitu loh? Memberikan orang lain ini nyebrang. Tapi enggak, ini mepet sekali gitu sampai lewat. Apa sih yang dia dapatkan? Gitu. Justru dengan seperti itu telah mengabaikan satu kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Ya, banyak hal contoh-contoh di mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada semesta, kepada pekerjaan, kepada diri sendiri dan kepada apapun itu. Banyak sekali contohnya. Oke, berarti yang intinya itu diawali dari niat kita dulu, niat kita untuk memberi.
dan kita lakukan itu terlebih dahulu dari diri kita sendiri, bukan mengharapkan dari orang lain terlebih dahulu. Bukan mengharapkan dari orang lain, gitu. Makanya kalau saya sering baca status di Facebook atau apa gitu ya, berharap kepada manusia banyak kecewanya, berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berharap kepada Tuhan, sedangkan kita tidak pernah memberikan hal-hal kebaikan yang kecil kepada orang lain, bagaimana Tuhan itu bisa percaya bahwa Anda layak mendapatkan kebaikan? Itu, ya kan? Nah, itu baru satu hal, berikan kebaikan, ya, berikan doa. Seperti episode sebelumnya ya, kalau Anda belanja, pada saat Anda sudah memberikan uang, menerima barangnya, doakanlah dalam hati supaya dagangan orang ini laris terus, supaya orang yang jualan ini untungnya baik. Itu, ya, karena apa? Dengan doa yang seperti itu, ya, dan nantinya benar-benar pedagang ini mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, tentunya dia akan merasa senang kan? Rasa senangnya itu tentunya juga akan tervibrasi ke kita juga, gitu loh. Ya, itu hal-hal yang kecil. Yang kedua, yang bisa kita berikan kepada orang lain itu adalah memaafkan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, termasuk juga untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di keranjang rezeki kita. Salah satu caranya itu adalah dengan memaafkan. Itu. Yang pertama yang harus kita maafkan siapa? Ya diri kita. Banyak keputusan-keputusan yang sudah kita ambil dan ternyata itu adalah keputusan yang salah. Ya makanya kan banyak orang yang berkata sampai seperti ini kan, dia mengecewakan saya, dia membuat saya marah, dia membuat saya sakit hati. Pernah dengar begitu? Nah kalau seandainya saya tanya sekarang, yang memutuskan Anda sakit hati itu siapa? Diri sendiri. Berarti diri sendiri itu sudah mengambil satu keputusan yang salah terhadap diri kita. Maka dari itu kita maafkanlah diri kita. Kilap sebelumnya, kilap di masa lalu. Berikanlah maaf. Termasuk juga berikan maaf kepada orang lain. Banyak yang saya temukan, orang-orang itu bukannya tidak mampu memaafkan, tetapi tidak mau. Ini masalah sikap. Ya, sikapnya adalah sikap yang negatif yang muncul. Itu sehingga dia merasa sangat sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Padahal pada saat kita memaafkan, kita itu terbebas dari beban. Ya, beban apa? Beban bersalah, beban marah, beban kecewa dan lain sebagainya. Sehingga langkah kita itu menjadi ringan. Karena langkah kita menjadi ringan, kita menjadi bersih, ya tidak ada kerak-kerak dendam dan sebagainya ya. Maka keranjang rezeki kita itu akan menjadi magnet. Gitu ya. Nah, yang lainnya apalagi yang bisa kita berikan? Love, cinta, kasih, sayang, itu yang kita bisa berikan. Gitu ya. Ya kalau sudah punya pasangan, cintailah pasangan ini. Ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai pasangannya? Memperlakukannya dengan cara terbaik. Gitu. Nanti kalau kamu udah punya istri gitu ya, kalau kamu mencintai istrimu, kamu harus mampu memperlakukan istrimu itu dengan cara yang terbaik. Gitu. Ya, dalam berbagai hal kamu harus mampu memperlakukan yang bersangkutan itu dengan cara terbaikmu. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah
dua cara untuk memperlakukan pasangan, orang lain, termasuk pelanggan, atasan, bawahan, rekan kerja, masyarakat luas, itu hanya dengan dua cara. Oke. Boleh tahu dan juga dijelaskan mengenai caranya. Yang pertama, jangan pernah memberikan sesuatu hal kepada orang lain yang dia tidak inginkan. Tapi kalau sebelum itu kan kita nggak tahu mengenai apa hal-hal yang bisa kita lihat dari dia itu bahwa dia tuh nggak pengen. Pengalaman itu memang sangat menentukan. Jadi mungkin pertama kamu coba berikan sesuatu kurang dihargai, kurang senang, berarti besok jangan berikan itu lagi. Ya, kalau di perusahaan, kalau kamu sudah tahu bahwa atasanmu itu tidak suka, ya, kamu datang terlambat, maka untuk selanjutnya datanglah selalu lebih awal. Itu. Jadi jangan pernah berikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak inginkan. Yang paling mudah caranya apa? Tanya, what do you really want from me? Gitu. Ya. Dan yang kedua adalah berikanlah sesuatu hal kepada orang lain melebihi dari harapannya. Gitu. Jadi setiap kita memberikan sesuatu hal kepada pasangan, kepada keluarga, kepada orang lain, atau kepada siapapun gitu ya, berikan sedikit nilai tambah yang bisa kamu berikan kepada yang bersangkutan. Gitu ya. Contohnya misalnya kita belajarlah dari tukang cukur. Ya, udah cukur, dirapikan, terus selanjutnya apa yang dia lakukan? Berikan Massage. Itu namanya sesuatu extra value, nilai lebih yang dia berikan. Nah, dalam konteks di keluarga, di pergaulan, di tempat kerja juga bisa kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Oke. Dan terus yang lainnya apa? Itu aja kuncinya kayaknya kok dua itu aja. Yang landasannya itu adalah cinta, kasih dan sayang tadi itu. Jadi termasuk juga pekerjaan juga begitu. Jangan pernah memperlakukan pekerjaanmu tidak sesuai dengan standarnya. Dan pada saat kamu mengerjakan pekerjaanmu, ya, hasilnya harus melebihi dari standar yang diharapkan. Itu bukan sesuatu yang kecil. Itu bukan sesuatu yang mudah bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, maka lama-lama akan menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, tadi apa yang pertama? Kebaikan. Yang kedua apa? Maafkan. Memberikan maaf. Yang ketiga, berikanlah cinta. Dan yang keempat, silakan Anda memberikan dari sisi materi. Ya, yang namanya materi itu tidak hanya uang, barang juga materi. Itu. Dan bahkan saya sering kalau di jalan gitu ya, ada anak pengemis gitu ya, saya kebetulan tidak mau receh gitu. Ya. Saya sering berikan permen. Saya sering berikan juga air minum yang masih utuh ya, yang sudah pernah kita minum sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu hal yang namanya materi gitu ya, kembali lagi berikanlah dengan ikhlas. Gitu. Karena kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang tidak ikhlas, artinya Anda meminjamkan. Kalau meminjamkan artinya kita mengharapkan kembali, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Saya beberapa kali mengalami kejadian, bahkan pernah dulu sekitar tahun
99 2000 itu ya, Oke. ada seseorang yang pinjam uang. Waktu itu 300.000 waktu itu kan besar kan. Iya. Nah, sepanjang berjalannya waktu, saya sama istri itu sudah gak ingat itu pernah meminjamkan uang. Apa yang terjadi? Pada tahun 2000, sekitar 2015 gitu ya, 2015an gitu, orang itu datang loh dari Denpasar naik angkot ke Tabanan hanya untuk mengembalikan uang itu. Padahal saya sama istri sudah tidak ingat gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengikhlaskannya. Gitu. Jangankan nanti ingat pun itu sudah ingat. Tapi pada akhirnya dia tetap mengembalikan. Gitu. Kalau mungkin bukan dia yang mengembalikan, tapi saya yakin alam semesta dan Tuhan pasti ada cara lain untuk mengembalikan hal itu kepada saya. Gitu. Oke? Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang Mbak Mandi sampaikan bahwa untuk menguatkan magnet keranjang rezeki kita ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan memberi secara ikhlas tentunya tanpa mengharapkan timbal balik. Yang kedua adalah dengan memaafkan. Yang ketiga dengan memberikan cinta kasih atau love, dan juga yang keempat dengan memberi materi seperti itu. Dan mungkin hal ini Pak Made sulit gitu ya. Kadang ada teman-teman yang mempraktekkannya. Ada nggak tips yang bisa Pak Made berikan untuk mempermudah dan memperlancar kita membuat magnet keranjang rezeki ini lebih baik? Sulit atau mudah itu adalah keputusan Anda sendiri. Ya, jadi kalau misalnya segala sesuatu itu menjadi sulit, sadarilah bahwa sesungguhnya itu adalah berdasarkan keputusan Anda sehingga sesuatu hal itu menjadi sulit. Gitu. Makanya kalau apapun yang terjadi saat sekarang ini ya, cobalah tengok ke belakang bagaimana Anda menjalani drama kehidupan Anda tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan sampai 10 tahun yang lalu. Itu akan terlihat loh. Ya, dari apa yang Anda lakukan sehingga hasilnya seperti sekarang ini. Gitu. Baik itu yang sifatnya baik maupun yang tidak baik. Gitu. Oke? Oke. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang Pak Made sampaikan bahwa hal tersebut mudah dilakukan kalau kita mengimaninya gitu. Ya. Kalau kita menghendakinya bahwa itu mudah. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita berpikir itu sulit dilakukan, maka dukungan dari alam semesta pun dan hal-hal sekitar kita juga akan mempersulit untuk hal itu. Oke, Pak Made, terima kasih atas waktunya. Tetap kita ingin sampaikan kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Fokus Solution Indonesia, dapat menghubungi narasumber kita di 081 327 147 747 atau langsung menghubungi di Facebook dan juga Instagram Fokus Solution Indonesia. Baik, terima kasih, selamat malam dan kita pamit undur diri.